Terima kasih Yang Mulia. Ini saya sangat tertarik dengan keterangan saksi Surya Dharma. Tadi setelah dikonfrontir atau dikoreksi oleh Ketua KPU, itu ternyata apa yang disampaikan saksi Surya Dharma itu ternyata tidak ada masalahnya sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan kembali kepada saksi Surya Dharma, masalahnya di mana? Sudah selesai tadi Pak itu. Iya, tadi belum terjawab. Beliau belum menjawab masalahnya Ya di mana. sudah Pak, Surya Dharma bisa jawab lagi Pak. Oke, bisa saya jelaskan Pak. Kalau itu kita masalahnya ada dua surat suara yang bukan berasal dari TPS 41. Itu masalahnya. Ya, kenapa? Karena dua surat suara ini ditemukan dalam dalam kotak suara presiden tanpa identitas TPS 41. Itu masalahnya, Pak. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, terus saya ingin bertanya ke saksi Ahmad Husseiri. Ini sangat menarik, Majelis Hakim yang Mulia, karena dari tadi dikatakan dari kesaksian beberapa saksi yang awal, ada intimidasi. Saya ingin menanyakan kepada saksi Ahmad Husseiri dari Sampang. Dikatakan ada oknum polisi yang mengatakan kalau pingin aman, 02 harus menang. Tadi Majelis Hakim menanyakan oknum polisi itu siapa? Tapi yang bersangkutan merahasiakan. Ini kan namanya sidang di MK. Semua terbuka dan dibuka untuk umum. Kita supaya jangan timbul fitnah, kita harus mengungkap siapa itu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu? Itu pertama. Akhirnya menimbulkan fitnah. Yang pertama Majelis ini Hakim, pertanyaannya Majelis Hakim. Iya, saya mau tanya. Ini mengintimidasi saksi ini. Saya bukan mengintimidasi saksi. Jelas sangat mengintimidasi Pak, saksi. sebentar, sudah. Tadi memang pertanyaan itu didalami oleh hakim, tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan beliau. Nah, oleh karena itu hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat. Bapak perhatikan tidak tadi? Betul, itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul Hakim yang Bapak mulia. kan mau tanya yang lain. Baik, saya akan tanya Itu yang lain. selesai. Baik, saya ingin tanya yang lain. Apakah saudara saksi melihat langsung bahwa kertas atau surat suara yang dibawa ke dalam kamar itu dicoblos? Dan coblos nomor berapa? Saya kira itu. Siap, terima kasih. Saya melihat langsung dan saya memantau langsung di dalam kamar itu. Sebelum dibawa ke kamar, 3 orang itu dikerahkan tadi penjelasan saya oleh oknum ASN. 3 orang itu membawa surat suara yang sangat banyak dibawa ke dalam kamar. Setelah itu saya langsung beberapa menit saya ke kamar itu dan saya eker-ekeran saling dorong untuk membuka pintu itu sama yang mengarahkan itu. Akhirnya saya bisa buka pintu dan saya memoto dengan kamera saya. Mungkin itu jawaban saya. Kalau Bapak melihat langsung, yang ditusuk itu di nomor berapa? Tidak terlihat foto. Tidak terlihat. Bapak lihat ya, kalau di gambar foto tidak bisa tampak mencoblos nomor berapa Kalau tadi di ya? gambar tidak Pak, tapi Bapak lihat. Waktu perjalanan saya mau masuk TPS itu karena di situ kan jalan kampung. Sepeda mobil saya ada di luar jalan kampung, di situ ada oknum juga 2 orang itu saling tanya, kamu nyoblos berapa tadi? Banyak, saya sampai capek. Nomor berapa yang dicoblos? Nomor 2. Bilangnya seperti itu, Pak. Pengakuan di luar. Ya. Bukan ketika nyoblos Bapak saksikan. Itu kan yang terjadi itu bukan hanya 3 orang, Pak. Tapi sebelum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Mencoblosnya nomor berapa, Pak? Kalau Bapak tadi katakan Bapak mendengar.
mendengar pertama Bapak katakan Bapak melihat. Kami keberatan yang mulia. Pertanyaannya dengan dialogis, tidak seperti Iya. yang ditanyakan oleh Tinggal Bapak. satu sebenarnya. Iya, Pak, melalui saya saja, Pak, melalui hakim, Pak. silakan. Terima kasih. Bapak terakhir tanya apa? Saya kira itu saja yang mulia. Bapak tahu tidak yang dicoblos nomor berapa? Terakhir yang ditanya tadi. Tahu Pak, di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, Ya. yang tengah. Ya, tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di Itu. kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya, Ya sudah. Cukup, jadi tidak harus apa. Masih ada tambahan sedikit dari yang Saya mulia? dari Sartono, izin yang mulia, tadi menjawab pertanyaan terkait dengan Oh iya, silakan Pak Sartono. sudah dilaporkan ke Bawaslu dan sudah dilakukan pencermatan ulang dan hasil suara D hasil salinan itu sesuai dengan rekapitulasi dari C hasil yang kami terima. Jadi hasilnya sesuai dengan suara rakyat, tidak terjadi perubahan setelah sirekap itu berjalan dengan sendirinya. Sudah diperbaiki sesuai dengan C hasil. Terima kasih. Baik. Dari yang mulia Purwapa ini ada tambahan? Baik, terima kasih. Ada beberapa yang sudah nggak jadi ditanyakan karena sudah lihat sirekapnya, tapi ini ada satu ya. Kalau yang disampaikan tadi oleh saksi Ahmad Husairi, ini saya coba cek di permohonan Pak Heru, tolong dicek ya. Di permohonan itu dalil yang mana ya yang dijelaskan oleh Ahmad Husairi ini? Kalau yang ada ini kan adalah Pak Miftah yang bagi-bagi uang ke ke santri, itu kan di Pamekasan itu. Kalau yang di Sampang Madura itu di dalil yang mana ya itu ya, yang diuraikan oleh saksi ini ya? Di Kecamatan Torjan, kemudian di Kecamatan Kedundung, yaitu saya kok nggak menemukannya ya. Ini pengembangan dari persidangan yang mulia, tidak terdapat dalam permohonan. Oke, jadi memang tidak ada di dalam dalil ya. Kemudian buktinya juga tidak masuk ke sini juga, bukti yang terkait dengan hal itu. Buktinya yang tadi kan baru yang ada di HP-nya Ahmad Husairi ya. Tetapi yang kemudian sudah disampaikan, ini kan ada terkait dengan daftar bukti yang baru ya. Iya, yang mulia, Ini daftar bukti juga tidak ada di sini. Iya, di permohonan, mohon maaf yang mulia, di halaman 94. 94 ini kalau nggak salah terkait dengan mana ini Sudo Mulyo tadi sudah manipulasi DPT. Yang terkait dengan itu kok tidak ada ya? Artinya ini kalau memang kemudian ada ini kan perlu kita lihat juga di sirekapnya apakah betul, tapi ini kan tidak masuk ke dalam dalil yang disampaikan pemohon ya. Artinya dia tidak mendapatkan C pemberitahuan di Kecamatan Torjan. Itu ada berapa TPS Pak di Kecamatan Torjan itu? di Desa Pangungsian itu ada 17 TPS, cuma yang saya lihat itu ada 4 TPS. Di TPS 4, TPS 5 dan TPS 7 dan 8. Oke, tidak juga menyampaikan ke Bawaslu ya terkait dengan hal ini. Sudah. Ke Bawaslu, laporannya. Sudah. Sudah menyampaikan dari Panwaslu, ada nggak ininya? Tapi dari Bawaslu keterangannya juga memang tidak berkaitan dengan Kecamatan Torjan ya, yang di Sampang. Belum yang mulia, belum ada yang di belum ada, permohonan. di hanya Pemakasan aja ya. Iya. Terima kasih. Ya itu tadi Bawaslu tidak ada juga karena memang tidak ada dalam dalilnya. Terima kasih. Terima kasih. Bawaslu ada yang ditanggapi berkaitan dengan yang dijelaskan saksi? Cukup. Izin termohon yang mulia. Mohon menjadi pertimbangan status saksi atas nama Surya Dharma karena baru ketahuan yang bersangkutan adalah Ketua KPPS. Sebetulnya kan kalau Ketua KPPS adanya di barisan sini. Terima kasih, Majelis. Iya, nanti dipertimbangkan dinilai oleh hakim. Baik, terima kasih kepada para saksi, Pak Kuseri, Pak Surya Dharma, Ibu Meslani dan Pak Sartono. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi mahkamah untuk pengambilan putusan. Silakan. Baik, sebelum kami
tutup persidangan hari ini. Apakah dari pihak terkait bisa memberikan gambaran kira-kira mau mengajukan berapa ahli dan saksi? Terima kasih Yang Mulia. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh KPU, kita baru bisa memberikan gambaran tentang jumlah itu setelah mendengarkan keterangan daripada perkara yang nomor 2. Jadi setelah itu nanti kita bisa tentukan berapa jumlahnya. Dari KPU Pak sudah bisa ada, karena ini untuk penjadwalan sidang berikutnya ini. Belum Yang Mulia. Belum juga. Ya. Apa akan ajukan saksi dan ahli juga? Kalau tahun-tahun yang lalu kan Bawaslu tidak. Bawaslu tidak. Tidak mengajukan saksi dan ahli. Tidak. Baik, kalau begitu nanti seandainya pun akan mengajukan, tidak tertutup kemungkinan bisa berubah pikiran kan. Nanti jadwalnya akan kami gabung dengan pemeriksaan saksi dan ahlinya KPU. Kalau tidak, kalau on schedule mungkin di Rabu ya. Terima kasih Yang Mulia. Rabu, lusa. Kemudian untuk pihak terkait, kalau bisa dimungkinkan nanti 1 hari untuk pihak terkait. Jadi Kamis untuk pihak terkait. Baik Yang Mulia. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim.